Di video sebelumnya, sudah diceritakan keberadaan Neantal di ambang kepunahan. Tagon dan pasukannya menangkap Sukuwahan untuk dijadikan budak, sementara Ensom berhasil melarikan diri. So, inilah kelanjutan dari recap series Ardal Chronicles part kedua. Setelah akhir dramatis di episode sebelumnya, Ensom kembali ke desa dan menemukan Doti yang selamat dari penjajahan. Sementara itu, Tanya dan yang lainnya berjalan di atas jembatan yang melintasi Sea of Tears. Mereka menatap dengan kagum ketika melihat tebing yang menjulang tinggi. Sukuwahan dibawa menuju barak tempat di mana Tagon menunggu. Nampaknya, Sukuwahan memiliki bahasa yang sama dengan penduduk Ardal, di mana hal itu terasa janggal dalam pikiran Tagon, mengingat kawasan Iark sangatlah terpencil dan terisolasi dari peradaban. Sementara pasukan lainnya tidak peduli, mereka gembira karena akan segera pulang ke Ardal setelah belasan tahun menjalankan misi. Tidak lama dari itu, Ensom mengikuti jalan di Sea of Tears menuju lift kayu di tebing. Sesampainya di sana, dia menginterogasi salah satu petugas bertanya tentang keberadaan sukunya. Penjaga memberitahu Ensom bahwa sukunya dibawa ke kota Ardal. Ensom mengancam penjaga dan memintanya untuk dibawa ke atas. Sesampainya di sana, dia dengan cepat kabur menjauhi para penjaga. Sementara itu, di Ardal ada kabar bahwa Tagon telah melakukan kesalahan selama menjalankan misi. Dia melakukan ritual Olimsani yang sangat sakral, yang dimana itu hanya boleh dilakukan oleh suku Winsan, klan Asa. Perbuatan tersebut adalah pencemaran nama baik dan pelakunya harus dihukum. Sanung selaku ayahnya memohon kepada Asaron untuk mengampuni nyawa putranya itu. Sayangnya, permohonan itu hanyalah gimmick, karena sebenarnya Sanung sangat membenci Tagon sejak dia masih kecil. Ada apa? Nanti akan terungkap. Sementara itu, Ensom berhenti sejenak untuk memberi makan Helper, seorang petani gandum yang melihatnya marah menyangka dia mencuri hasil panennya. Setelah terjadi bentrok di antara mereka, petani menyadari bahwa Ensom adalah seorang Igutu. Ensom yang tidak tahu apa-apa tentang Igutu menanyai petani tersebut. Setelah menjawab bahwa Igutu adalah ras campuran dari Saram dan Neantal yang mereka anggap monster, Ensom terdiam seolah tidak menyangka dirinya adalah keturunan monster. Ketika dia berbalik, petani mencoba menusuknya, namun secara naruliah Ensom menghindar dan menusukkan pisaunya. Menatap darah yang berwarna ungu, seorang gadis bernama Chayen mendekatinya. Perlu kalian ketahui, Chayen berasal dari Guild Bachi, yaitu asosiasi para pedagang di kota Ardal. Nampaknya dia mengerti tentang sejarah Neantal dan Igutu. Dia tidak takut, juga tidak mendiskriminasi ras tersebut yang dimana orang lain selalu melakukannya. Chayen juga menjelaskan bahwa sebutan monster itu hanyalah kebohongan yang dibuat klan Asa. Chayen memberikan sebuah pakaian dan melapisi bibir Ensom dengan pewarna, lalu menyuruhnya pergi karena Ardal terlalu berbahaya bagi seorang Igutu. Sayangnya dia tidak peduli, dan setelah memasuki kawasan Ardal, Ensom dan Doti terkagum-kagum dengan peradaban yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bertemu kembali dengan Chayen, dia marah karena mencemaskan Ensom yang bisa saja dibunuh jika identitasnya terungkap. Tidak lama dari itu, Ensom menemukan sekelompok pekerja anak dan terkejut dengan perlakuan mereka yang dipaksa menggerinda batu. Chayen menjelaskan latar belakang anak-anak ini yang merupakan tahanan perang. Hal itu mendorong Ensom untuk meminta lokasi Sanung agar dia bisa menghadapinya. Ensom bertujuan untuk menyandranya dan menukarnya dengan Sukuwahan yang tertangkap. Chayen menunjukkan kuil di mana Sanung berada. Dia membiarkan Ensom merenungkan niatnya karena menangkap Sanung bukanlah perkara mudah. Sementara itu, desas-desus di berbagai suku berpusat kepada Tagon yang akan diadili di pengadilan suci. Guild Bachi membahas apa yang harus dilakukan tentang situasi tersebut karena Tagon adalah pahlawan rakyat yang sangat berjasa. Asahun juga membahas hal yang sama dengan keluarganya. Mereka bingung karena jika menghukum Tagon, rakyat akan murka kepadanya. Tapi jika dibiarkan, itu sama dengan merendahkan klannya sendiri. Sementara itu, Tagon sedang dalam perjalanan membawa para budak menuju Ardal. Sukuwahan harus menerima kenyataan pahit ketika salah satu dari mereka harus dipenggal karena sudah sekarat. Ketika Bunda Agung yang sekarat akan dipilih untuk korban selanjutnya, Tanya menaruh darah di sekitar matanya. Sebagai cenayang, dia mengutuk semua prajurit beserta keturunannya agar hidup sengsara. Dia juga meramalkan salah satu prajurit angkuh yang akan menerima ajalnya dengan sadis pada bulan sabit nanti. Dengan ragu, mereka meninggalkan Tanya untuk sementara. Ketika Tagon muncul, dia bertanya bagaimana cara mengangkat kutukannya. Tanya menuntut agar Bunda Agung diberikan pemakaman yang layak saat dia wafat. Di bawah sinar bulan yang cerah, ibunya yang akan segera mati menceritakan kebenaran tersembunyi tentang menjadi kepala suku dan visinya untuk masa depan.
Sementara itu, ketika Tagon dan Teala berbicara di tenda, Tagon mengakui rencananya untuk memberontak di Ardal. Tagon sudah tahu bahwa sang ayah sangat membencinya selama ini. Asaron juga kini membenci Tagon karena melanggar hukum klan Asa. Terungkap juga bahwa Teala adalah seorang mata-mata yang dikirim untuk mengawasi gerak-gerik Tagon. Teala seketika menyerangnya, namun Tagon menjelaskan bahwa dia tidak peduli karena Teala adalah pujaan hatinya. Perlu kalian ketahui, bayi Igutu yang diambil Tagon dahulu dirawat Teala selama ini. Saat itu, dia setuju untuk merawatnya demi mendapatkan kepercayaan Tagon. Sayangnya, saat menjadi mata-mata, Teala perlahan mulai suka dan menaruh perasaan kepadanya. Oleh karena itulah, ketika Tagon menyatakan perasaannya, Teala juga luluh dan memutuskan untuk berpihak kepadanya. Dia juga berjanji tidak akan membocorkan rencananya kepada Serikat Ardal. Setibanya di Ardal, muslihat Tagon pun dimulai. Dia menemui Asaron untuk bekerja sama menjatuhkan ayahnya Sanung. Entah apa yang mereka rencanakan, saat hari pengadilan tiba, Asaron malah mengangkat Tagon sebagai cenayang. Karena dengan begitu, dia tidak perlu merendahkan klannya. Dia juga tidak akan mendapat amarah warga karena menghukum Tagon. Setelah itu, mereka berdua menuduh Sanung di depan saksi karena sudah memberikan tuduhan palsu kepada Tagon. Siasat yang sangat licik. Setelah menyangkal keterlibatannya, Sanung memerintahkan pasukannya untuk membantai klan Asa. Setelah menebas beberapa orang, dia menuju keluar di mana pasukan Tagon dan Sanung bentrok. Sementara itu, Ensom sudah mengamati pergerakan Sanung. Dia menggunakan cat perang, menaiki helper dan membantu Sanung keluar dari pertarungan. Sayangnya, itu bukanlah pertolongan karena Ensom akan menahannya di menara, meneriaki keadilan dan meminta tebusan suku Wahan jika ingin Sanung terbebas. Tidak lama dari itu, suku Wahan dan Tagon yang bermuka dua datang. Seolah hubungannya dengan sang ayah masih terjaga, dia pura-pura peduli dan menghampiri Ensom di atas menara. Bukannya berdiskusi, Tagon dan Ensom saling menyerang satu sama lain. Tidak lama dari itu, Sanung muncul. Tagon meminta pengampunan kepada ayahnya, namun ditolak. Dalam sekejap, Ensom dan Tagon tiba-tiba bertengkar. Namun tujuan Tagon yang sebenarnya adalah menggorok leher ayahnya sendiri. Situasi itu menyulitkan Ensom karena tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian ini. Mengatakannya kepada warga adalah hal yang mustahil karena mereka akan memihak kepada Tagon. Selain itu, suku Wahan juga akan kena imbasnya. Ensom mengambil langkah cepat, dia kabur meninggalkan Tagon sendirian dengan mayat ayahnya. Setelah itu, Tagon pura-pura sedih dan mengatakan di depan warga bahwa Sanung dibunuh penculik tadi, dalam arti Ensom. Hal itu membuat warga seketika marah terhadap suku Wahan. Mereka melawan, melempar barang-barang dan mulai memukulinya. Akhirnya, mereka dibawa untuk dieksekusi sebagai pihak yang bertanggung jawab. Saat meratapi kesedihannya, Ensom melihat darah ungu di tangannya, padahal dia tidak terluka sama sekali. Ensom mulai menyadari bahwa Tagon adalah seorang Igutu. Dia akan menggunakan fakta itu untuk mengancamnya karena dia tahu sosok Igutu sangat dibenci oleh penduduk Ardal. Akhirnya terungkap alasan kenapa Sanung membenci Tagon, karena dia adalah seorang Igutu. Selain itu, seorang peramal pernah mengatakan bahwa Tagon akan menguasai Ardal suatu saat nanti. Oleh karena itulah, Sanung selalu berusaha untuk membunuhnya. Perlu kalian ketahui, Tagon adalah putra dari Mutrub, seorang Neantal wanita yang muncul di episode pertama. Sementara itu, Tagon mulai khawatir bahwa Ensom akan menyadari dirinya seorang Igutu. Teala yang sudah mengetahui fakta itu berusaha menenangkannya dan berkata bahwa Ensom dari suku Wahan tidak mungkin tahu tentang Igutu. Flashback sedikit, Mubaek yang sempat tertinggal di Iark mendatangi tempat ritual suku Wahan. Dia menemukan Bioldaya, sebuah totem lingkaran milik klan Asa dengan ramalan di atasnya. Mubaek heran karena seharusnya totem itu berada di Ardal dan dijaga oleh klan Asa itu sendiri. Setelah itu, Mubaek kembali ke Ardal dan mendatangi kuil agung. Di sana, dia menemukan fakta bahwa totem yang ada di kuil agung adalah replika, karena totem yang asli dibawa Assassin saat dia menghilang. Perlu kalian ketahui, Assassin adalah orang pertama yang menginjakan kakinya di tanah Ard, dan Aramun Hesula adalah utusannya. Bisa dibilang keberadaan mereka bagaikan nabi yang muncul di dunia fantasi ini. Itulah mengapa klan Asa sangat dihormati karena bisa dibilang mereka adalah keturunan dari dewa. Mubaek mulai menyadari bahwa totem yang dia ambil dari Wahan adalah asli. Hal itu menimbulkan prasangka bahwa suku Wahan adalah keturunan asli dari klan Asa. Dan jika itu benar, status Asaron dan pengikutnya akan lebih rendah dari suku Wahan. Namun, Mubaek belum bisa memastikannya. Kembali ke Ardal, ayah Teahla, Mihol, meragukan bahwa Ensom adalah orang yang membunuh Sanung. Dia mendatangi Asaron untuk membahasnya. Mihol menjelaskan bahwa Tagon berambisi menjadi raja dan suatu saat nanti Asaron akan disingkirkan olehnya.
Sekarang keadaan berbalik, Mihol dan Asaron bekerja sama untuk menjatuhkan Tagon. Saat Tagon melakukan ritual Olim Sani untuk ayahnya, Asaron menghentikannya dengan marah karena sebelumnya dia hanya mengangkat Tagon jadi cenayang kelas rendah, maka dia belum bisa melakukan Olim Sani pada orang penting seperti Sanung. Asaron menggiring warga supaya Tagon dipandang buruk. Namun, Tagon tampaknya melakukan tipu muslihat. Dia berpura-pura dirasuki Dewa Aramun Hesula sebagai sosok spiritual yang lebih tinggi statusnya. Sementara itu, Ensom menangkap Teala dan memberinya kain berlumuran darah ungu. Ensom meminta Teala untuk menyampaikan pesan kepada Tagon bahwa dia ingin bertemu di menara sebelumnya. Dia juga meminta jangan ada satupun suku Wahan yang disakiti. Jika melanggar, dia akan menyebarkan fakta Tagon adalah Igutu. Sementara itu, dari kejauhan seorang yang misterius melepaskan kunang-kunang yang kemudian berkerumun di tubuh Tagon saat semua warga menyerukannya sebagai reinkarnasi dewa. Rencana Asaron dan Mihol gagal karena keadaan sedang memihak kepada Tagon. Setelah itu, Tagon pulang dan mengetahui ancaman Ensom terhadapnya. Dia bergegas menemui pasukannya untuk menghentikan eksekusi mati suku Wahan. Sementara itu, Asaron dan Mihol terus berusaha untuk menggulingkan Tagon. Karena statusnya yang sudah diakui sebagai reinkarnasi dewa, mereka takut akan disingkirkan. Oleh karena itulah, Mihol meminta kepala suku Senyok yang baru, yang bernama Denbyong, untuk menangkap Tagon atas pembunuhan Sanung. Sebagai adik tiri Tagon, tentu awalnya Denbyong tidak percaya. Namun, luka gorok di leher Sanung cukup membuktikan bahwa itu menggunakan senjata besi yang dimana suku Wahan tidak mungkin memilikinya. Namun, Denbyong kembali ragu saat mengetahui bahwa Asaron dan Mihol bekerja sama. Dia bingung pihak mana yang harus dia bela. Sementara itu, Tagon menemui Ensom di menara sebelumnya dan membuat kesepakatan. Tagon tidak bisa membebaskan suku Wahan, namun dia berjanji akan menjaga mereka dengan imbalan Ensom harus menjaga rahasianya. Sayangnya, Tagon tidak bisa menepati janjinya karena di saat yang sama, Asaron dan Mihol sudah memindahkan suku Wahan ke benteng suku Hae. Mereka bermaksud untuk memancing Ensom dan membuatnya bersaksi bahwa Tagon sudah membunuh ayahnya sendiri. Tentu ini adalah kudeta supaya Tagon tidak berkuasa di Arthdal. Namun, Ensom memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Dia akan menebus suku Wahan dengan membocorkan kelemahan Tagon kepada Mihol. Dengan bantuan Chaeyeon, dia menuliskan surat kepada Mihol untuk bertemu, dan tidak lama dari itu, utusannya datang menjemput. Sementara itu, Tagon yang mengetahui perbuatan Asaron dan Mihol mendatanginya di benteng api milik suku Hae. Saat itu, ketiga kepala suku berkumpul. Mihol dan Asaron menyudutkan Tagon. Mereka berkata bahwa membawa pasukan ke benteng suku lain merupakan ajakan perang. Asaron dan Mihol meminta Denbyong untuk menangkap Tagon. Namun, Denbyong yang menyadari bahwa Asaron dan Mihol bersekongkol menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Di tengah ketegangan, Mihol sebagai tuan rumah memiliki trik di mana dia mematikan pencahayaan dan melarikan diri. Kekacauan terjadi saat semua orang tidak bisa melihat dengan jelas. Suku Wahan berhasil melumpuhkan penjaga dan mereka semua membebaskan diri berpencar sebaik mungkin. Sementara Tanya menyelinap ke dalam dan menuju ke puncak menara. Di luar benteng, Ensom bertemu dengan suku Wahan yang berhasil melarikan diri. Sayangnya, mereka langsung disergap oleh prajurit bertopeng yang bernama Yangcha. Utusan Mihol melarikan diri, sementara Ensom membiarkan temannya pergi dan melawan Yangcha sebisa mungkin. Di saat yang sama, Tanya berhasil mencapai menara dan menemukan sebuah ruangan yang pernah diceritakan Ensom dalam mimpinya. Mengejutkannya, Tanya menemukan pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah Igutu, kembaran Ensom yang bernama Saya. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.